ngeliat kita gini? Ya bisa sih, tapi aku salah fokus sama yang ada di belakang. Tadi ada yang gantiin duduk soalnya. Ada apa? Ada yang di Nggak belakang. apa-apa. Oh, iya, Tapi Ta. tadi waktu Kak Indra di sini bukan orang sih sebenarnya, tapi pindah ke belakang. Tapi nggak apa-apa. Gua udah ngerasa sih emang kaki gua berat. Welcome to Talk What Indra Jegal Surya Insomnia Turtleneck Romi Rafael Demon and Friend. Kan selalu pakai turtleneck. Turtleneck Romi Rafael. Kan selalu pakai. Iya kan? Iya selalu Hitam doang ya. selalu pakai kan? Emang selalu pakai. Tapi lucu juga kalau nanti Romi Rafael lagi hipnotis pakai V-neck gitu bisa. Atau kerasakai. Tapi dulu aku benci banget, aku nangis waktu kecil kalau dipakein turtleneck. Kenapa? Karena aku merasa kayak anjing herder. Oh, nggak mau kayak anjing herder gitu. Kenapa sih ke anjing herder? Emang anjing ada pakai baju itu turtleneck? Berasanya aja. Kan turtleneck itu untuk kura-kura, Pak Surya kodamnya apa, Pak? Kodam aku kabel AV yang warna kuning. Buat Sega tuh Pak. Iya, buat Sega. Kalau Eca apa? Pantat wajan. Wah, Hitam. lo apa? Kalau aku kodamku charger Type C. Lo tahu nggak bener katanya orang tuh katanya ada yang punya beneran ada kodamnya. Ada yang ngejagain, istilahnya ngejagain atau malaikat pelindungnya. Ya katanya gitu sih. Dulu aku pernah dikasih sama teman aku, mama aku tuh ada yang jagain gitu. Satpam. Bukan. Kodamnya ada, tapi nggak Apa? tahu. Tapi apa, Cak? Kayak Bentuknya? leluhurnya gitu Bentuknya apa katanya nggak tahu? Nggak tahu, kayak keluarganya aja bentuknya. Soalnya katanya ada kayak macan, ada ular, gitu-gitu, macan Iya. putih. Gua. Apa? Katanya enggak, yang gua aja katanya. Oh, yang ngikutin Yang jagain. Yang Lu ngeliat gak? Hah? Lu ngeliat? Ada orang megang bass. Itu dame. Itu dame. Oh, dame. Itu dame. Dame kodamnya ada juga Dame. Pak. Apa kodam? Istri orang. Sorry Boni. Aduh. Itu bukan kodamnya Dame, tapi kodamnya istri itu Dame yang ngejagain. Kebalik ya. Kebalik alurnya. Definisi ngejagain istri orang dalam arti sesungguhnya ya. Iya. Ini kita mengundang bintang tamu, dia ini konten. Biasanya kan konten kreator tuh Beauty, blogger, vlog, vlogger. ada mukbang. Nah sekarang nih kayak si kontennya udah palo. enak. Nonton nggak? Nonton banget Pak itu Pak. Duh, lagi nggak enak badan nih, ganjel dulu dikit. Nasinya segini, nasinya segini. Iya. Aduh, udah palo. Sama awal ngomongnya gini. Aduh. Nggak enak perut nih katanya. Enak perut nih. Ganjel dulu sedikit. Gini, nasinya segini. Asli. Capok Gue pernah komen di Instagram dia. Oh iya. Gue bilang, Bang, lambung lu kayak balai sarbini, gue bilang. Ini kontennya horor. Hah? Jadi dia kontennya itu ada yang bikin konten selama 3 jam. Bukan. Oh bukan. Kontennya tuh tentang Ya konten horor dia gitu tuh lah. detektif astral gitu. Nah, mereka menamai diri mereka detektif astral. Bo, Willy, dan Jesslyn. Halo. Kabar, Silakan. Oke. Guys, ih keren sepatunya, nice shoes, man. Thank Ih, you bro. keren banget. Iya. Bo, Jesslyn, Willy. Detektif astral itu ada di audio podcast, ada di YouTube juga. Yap, Iya. betul. Oke. Apa yang lo bahas? Bahasnya sih lebih ke arah sebenarnya kan banyak banget ya di YouTube tuh kayak storytelling, ya storyteller lah tentang kasus-kasus yang belum terpecahkan, unsolved case. Nah karena unsolved case itu kan banyak banget masih misteri. Apakah memang unsolved itu karena sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau sesuatu hal yang bisa dibilang tidak terdeteksi atau ya magis lah, gitu kan. Nah kita
menginvestigasinya dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang supranatural. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti kalian punya kekuatan, indera keenam or something, or Kayak lo punya- bisa berkomunikasi sama mereka gitu? Kayak punya make sense gitu. Six sense. Six sense. Sorry, six Make sense masuk akal. Iya. Six sense. Kita punyanya Indra Herlambang. Insert tuh dia. Insert, benar. Oke. Yes. Sampai ketemu lagi di insert selanjutnya. Bye. Tapi kakak Serius, pakai serius. tekniknya apa? Teknik astral traveling investigation itu kakak bisa ke luar negeri gitu ya? Itu gimana sih aku? Gimana sih guys? Kalian punya six sense itu, punya gitu-gitu? guys? So far yang Indigo ya, kita nyebutnya Indigo, Indigo, ya, ya. kan. Indigonya mereka berdua. Jesslyn sama Willy. Betul. Di sini kehebatan gue ngebacot aja sebenarnya. Oke. You lead up the way. Gitu. Storytellernya. 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 Jadi di sini mereka ya pasti kan ada beberapa metodenya dulu kan ya. Misalkan kita memecahkan kasus apa sih yang paling mungkin ada ya kasus yang menurut kita paling wow di India, ya kan? Mungkin pernah denger Burari Death? Burari Death. Pernah denger nggak? Enggak. Ada tuh di OTT ya kan, intinya tentang kasus satu keluarga yang bareng-bareng lah begitulah ya. Di situ kan di OTT tersebut pun juga nggak menceritakan sebenarnya kejadiannya apa, bener-bener janggal banget. Nah dari situ ya udah kita melihat dari beberapa instrumen ya kan, yang kita butuhkan adalah foto ya, foto terus juga mungkin ada muka-mukanya. Dari situ kita coba untuk memakai metode astral traveling investigation itu untuk coba deh kesana, istilahnya kalau dalam bahasa detektifnya kita ke TKP deh. Mereka bingung bareng-bareng apa? Bareng-bareng. Barang evidence-nya. Bareng-bareng bundir. Barang jadi kayak ada Iya. talinya gitu-gitu. Iya, resmi. Ada masuk ke berita aslinya? India. Iya, ada satu keluarga isinya 11 atau 10? 10 orang. Oh ya? Iya, bareng-bareng. Semuanya? Semuanya. Oh, yang orang India itu nggak sih? Iya, itu kan tadi dibilang. Dan tadi kan udah dibilang. Oh iya, sorry. Terus gimana cara kalian ke TKP? In a supernatural way? Ya, atau perlu Mas Tukul? Gak usah. Itu TKP. Itu Parto. Oh iya. Itu OPJ. OPJ, sorry. Karena kita ke India sih kita biasanya harus narik kucut-kucut hati dulu. Sama Kajol. Nggak, silakan, Gimana guys. guys, Jesslyn, Willy? Kami biasa duduk di kursi, kami konsentrasi, lalu kami sebut yang dengan orang mungkin lebih familiar dengan istilah rogo sukmo. Oh. Ya, tapi rogo sukmo itu kan konotasinya harus yang kayak tidur full tanpa kesadaran keluar. Ada teknik-teknik baru yang kami coba develop, kembangkan, ya ternyata kami nggak harus full nggak sadar. Seperti di hipnotis saja, gelombangnya tuh antara alfa dan theta. Jadi kami masih bisa ditanya, masih bisa jawab, tapi kesadaran kami tuh melayang keluar. Seperti itu. Tapi kalau komunikasi langsung sama makhluk-makhluk itu? Bisa. Jesslyn bisa. Bisa. Ya, ini. Oh, Jesslyn tuh kemampuannya gitu. Iya, biasanya dikenalnya sebagai astral whisperer sih kalau di Astral dari whisperer. Iya, dari astral. Berarti lo bisa melihat dan lo bisa berkomunikasi di batin gitu. Iya. Aku pengen nanya deh, kan itu kakak ngomong misalnya kayak sama korbannya kan, itu kayak bahaya nggak? Kan dia misalnya kayak arwahnya kayak penasaran gitu kan, atau dia punya kayak anger yang dalam gitu, tuh bahaya nggak kakak ngomong sama dia? Daripada bahaya, kita lebih ngerasa energi negatif dari arwah tersebut sih kalau misalnya ada anger gitu atau nggak terima, something like that. Berarti bener adanya bahwa suatu kasus bisa dipecahkan dengan cara berkomunikasi sama korban. Apakah lu percayakan itu? Begitu sistemnya atau gimana sih? Balik lagi sih, ada bisa ada juga enggak. Karena apa? Karena kita harus bedain nih. Contohnya mungkin ada beberapa kasus yang lagi viral lah. Ya, kan? yang Terus kemarin-kemarin. kita langsung tanya nih ke beliau. Nah, ternyata dalam sistem dunia lain itu, mereka itu tuh iblis-iblis atau jin-jin itu banyak memanipulasi sebenarnya. Berpura-pura menjadi si korban. Gue si A nih. Padahal itu manipulasi dan mereka bisa memberikan sebuah info yang nggak valid. Jadi kita harus seleksi dulu sebenarnya. Oke. Gitu sih. Kelihatannya kayak gimana, Jess? Iya, Jess. Yang barusan ngomong, Iya. maksudnya Yang penampakannya? Di itunya. Arwah maksudnya. Iya. In this case Burari ya. Ya. Kelihatannya arwah manusia biasa gitu. Cuman bedanya ya mereka memang lebih pucat aja dibandingkan kita yang masih hidup. Oke. Kelihatannya tuh kayak waktu mereka posisi hidup, apa kelihatannya setelah mereka meninggal gitu? Kelihatannya kalau yang di Burari itu sesudah meninggal sih. Oh, berarti kayak Iya. Oh. Kasihan sih. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh lu kulik sendiri atau it's a gift kan? Gak semua orang punya gitu, gak semua orang ada itunya gitu. Lu kulik sendiri apa enggak, Will?
Iya, kami latih barengan. Dulu gue sebenarnya dosennya Jesslyn. Jesslyn mahasiswa. Kami saling melatih kemampuan itu. Kalau vision yang high definition Jesslyn. Kalau gue lebih di bidang energi katakanlah gitu. Jadi kadang-kadang kalau bilang Jess itu kayaknya iblis atau jin atau itu klasifikasi ya. Kalau gue bilang Jess itu iblis dan yang lain-lain, dia yang bisa ngelihat iya itu gini-gini visionnya. Tapi kalau gue hanya ngelihat energinya aja. Oh, berarti beda-beda spesifik. dirasain sama Willy, diperjelas sama Jesslyn. Yes, kira-kira begitu. Atau berasa yang anget atau itu bener gak sih? Ini kayak di sini anget nih gitu. Gue soalnya suka di rumah kayak suka gitu. Gue kalau ke kitchen set ya belakang kulkas gue gini anget. Itu emang dialiri aliran listrik, emang anget, bener. Oh, gue yang salah. Iya, Bapak yang salah. Aduh, serem juga nih, kaget aku. Tuh, berarti kalian itu Tapi emang ada- gifted sama kemampuan itu, terus kalian perdalam gitu ya? Yes. Oh. Atau sebenarnya semua orang ada gift itu, cuman ada yang nggak sadar aja. Ada yang ada yang enggak, ada yang ada dilatih, ada yang ada enggak dilatih juga. Oh, Kalian taunya kapan, guys? Kalau Jesslyn beda-beda. dari beda-beda. Jesslyn dari umur berapa kamu? Dari umur 13 tahun kalau Iya. aku. Kalau Apa momennya, Jesslyn? Waktu itu aku lagi dalam perjalanan pulang. Dari? Terus tiba-tiba dari suatu mall. Satu mall, PIM, suatu mall. PIK. Nggak usah. Jangan itu jalan pulangnya. Nggak penting dari mallnya mana. Betul. Nah kondisinya Ada stop and go nggak di lobbynya? Sorry. Maaf. Nggak apa-apa. Posisinya saat itu memang jalanan udah sepi gitu. Nah, waktu jalan, tiba-tiba di jendela aku dikagetkan oleh sesosok kuntilanak. Monyet! Gue udah siap-siap padahal masih kaget aja. Timingnya hebat. Oh, telat. Kayak Haji Bolot ini telat kagetnya. Allah Akbar. Nah, terus? Iya, Di dari mobil? situ, iya, posisinya di mobil. Dia tiba-tiba muncul di kaca mobil. Dari kaca mobil. Jadi dia tuh posisinya di luar, aku di dalam mobil. Nah, dari situ Jesslyn mulai ngerasa Iya, dari situ mukaku langsung pucet ya gitu. Nah, selama 2 minggu berturut-turut, aku bener-bener nggak bisa accept sama semua yang tiba-tiba kebuka yang aku lihat. 2 minggu tuh bertubi-tubi datangnya. Enggak, sebenarnya setelah itu aku baru bisa, oh ya udah deh gitu, mulai coba kebiasa. Kalau aku justru usia 30-an, 33 lah baru mulai kebuka. Bukan vision ngelihat arwah dan yang lain. Anyway ada juga sih di situ tapi nggak penting. Intinya ya apa sih ada di mana-mana. Cuma kan aku bilang aku hanya ngerasain energi. Waktu ngerasainnya tuh kayak vertigo tapi bukan vertigo. Jadi kayak pusing, ngecek darah segala, goyang terus gitu loh kayak gempa bumi all the time. Ternyata itu energi. Ketemu Jesslyn, kita ngelatih satu sama lain baru gitu. Gak mau gue takut. janganlah gitu-gitu lah. Bang. Oke, berarti ini dibahas lebih lanjut di podcast lo. Untuk lo kenapa pada minggir ke sini sih? ini bocil ini. Ya, bersama lah. Oke. Bersama lah. Ini bersama diisi, lah. nanti takutnya ada Abang yang dan duduk. ya udah kita bareng aja lah. Ah nggak mau loh, abang aja lah. Aku di tengah bang. Kan udah ada yang duduk kan. Udah ada yang duduk kan. Ini kedudukan 2-1 menang Milan ini. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udahlah. Kenapa sih Cil takutan? Kenapa? Ih, bisik-bisik apa itu Enggak, tadi? Kalian jangan bisik-bisik gitu ya. Kita insecure ini. Tapi kalau indigo tuh bisa melihat masa depan nggak? Enggak. Enggak. Untuk Alternatif doang, tapi exactnya gitu nggak bisa. Melihat orang bisa nggak? Aura gitu ya maksudnya Bapak Iya. ini. Gue, Eca, Jegel gitu. Ah, ini auranya kayak kuning merah itu bener nggak? Yang di foto terus kelihatan auranya itu beneran apa nggak? kalau di foto sih sebenarnya aku belum meneliti lebih lanjut ya. Tapi untuk biasa ngelihat energi ya memang sometimes ada warnanya sih. Oh iya. Ngeliat kita gini? Bisa. Ngeliat kita gini? Ya bisa sih. Ada Tapi aura. aku salah fokus sama yang ada di belakang. Tadi ada yang gantiin duduk soalnya. Ada apa? Ada apa? Ada yang di Nggak belakang. apa-apa. Oh iya, Tapi Kak. tadi waktu Kak, Oh. ya tadi waktu Kak Indra di sini bukan orang sih sebenarnya, tapi pindah ke belakang. Tapi nggak apa-apa. Gua udah ngerasa sih emang kaki gua berat. Kalau itu emang ini. Oke. Oh gitu. Tapi memprediksi mungkin nggak? Kayak misalnya MU Future Arsenal maksudnya. berapa Weh, berapa? pikir gurita. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau udah kayak gitu saham gua tebang nanti. Ah. Oke.
Sama ini kan kemarin rame banget TikTok yang soal kodam. Iya. Bahkan hanya dari nama. Bener nggak sih itu guys? Ada yang ngelindungin kita katanya, ada yang jagain kita katanya, entahlah itu leluhur kita atau apalah, ada yang dikasih gitu. Mungkin kalau yang di TikTok itulah ya, itu sangat-sangat sakti banget kayaknya, cuma dari nama aja. Iya kan Indra misalnya, Indra kan gak cuma satu orang gitu. Betul, maksudnya. terus cepet banget lagi, iya Indra kosong, terus kagak ada gitu kan. Kayak cepet banget gitu, mungkin dia sakti banget bisa menolong Indonesia dari, mungkin gitu ya. Tapi kan nggak tahu deh kalau dari segi teknis aslinya kodam itu gimana sih? Kayak apa sih kodam guys? Kodam tuh sebenarnya dari bahasa Arab ya, terminologinya artinya kan penjaga dan sejenisnya gitu kan, Bau. Tapi kalau di Indonesia, sepertinya masyarakat Indonesia tuh konotasinya makhluk astral, penjaga. Nah, menurut pemahaman kami, kodam itu klasifikasinya di jin. Karena ada macam-macam, ada arwah, jin, malaikat, arka, grim reaper, dan yang lain-lain. Nah, itu jin. Dipercaya jin itu digunakan untuk kepentingan tertentu, untuk pesugihan lah, untuk kekayaan, untuk pengasihan, pelet, menyerang orang dan yang lain-lain. Begitu, atau untuk perlindungan. Pelet kan gini? Melet. Berarti indigo itu bisa diturunkan dari orang tua? Genetik. Kebetulan kalau dari aku keturunan. Kayak jabatan berarti ya Gel ya? Ada surat terima kodam. Surat terima kodam. Ke situ ya. Pak, sini aja Pak. Jangan kita ditinggalin nih. Iya. Tapi aku penasaran deh, kalau misalnya kalian misalnya mencari tahu tentang sebuah case itu kayak karena orang request atau kalian kayak terpanggil buat pengen menyelesaikan masalah itu? Karena kalau misalnya terpanggil kan banyak banget dong, capek dong atau kalian. ada yang minta tolong mungkin? Tergantung sih, kalau untuk konten sendiri sih mungkin balik lagi ya, kita ngeliat apa nih yang lagi rame gitu kan. Atau enggak ada beberapa kasus yang bisa dibilang ini menarik banget sih, ini udah jelas-jelas penuh dengan tanda tanya gitu kan. Nah itu sih yang biasanya kita pilih sih. Yang rame kemarin sempat nggak kalian iniin? Sempet. Tapi nggak mau detail karena di Indonesia kan ya, begitu banyak dikait-kaitkan ya. manipulasinya, bukan dari segi astral aja, dari segi duniawinya juga banyak manipulasi. Cocok logi. Jadi kalau kita udah statement A atau B, C, nanti tiba kok kata ini A, kata ini B. Jadi mendingan kita main di kulitnya aja. Oke. Kalian percaya alien nggak? Yes, we do. Ya, kami percaya. Percaya alien? Iya. Alien workshop kerja nggak? Celana tuh. Sama Nerasti tuh. Angkatannya Ocean Pasifik tuh. Gimana guys? Boleh dijelasin? Karena aku percaya tidak percaya ya. Katanya nggak cuma manusia aja. Kalau jin dan lain-lain ya kita udah kita tahu. di agama masing-masing juga dijelaskan. Kalau alien ini? Alien. Sebenarnya memang instrumen sains nggak pernah ngeliat ada alien kan. Kalaupun ada kan, wah kontroversi, enggak lah, tipuan visual dan yang lain-lain. Tapi kalau pemahaman kami subjectively, ya I think mereka ada, we think mereka ada. Hanya saja levelnya beda-beda. Ada yang mungkin physical seperti kami, ada juga yang udah melampaui physical. Itu yang mungkin disebut dengan di atasnya 3 dimensi, 4D lah, 5D, nggak tahu istilahnya apa. Sama seperti jin. Jin bukan alien karena di bumi kan, tapi kan mereka tidak physical. Tapi mereka hidup, mereka ada. Arwah nggak physical, mereka ada, mereka exist. Iblis nggak physical, tapi mereka ada. Seperti itu. Tapi sama nggak gambarannya, maaf. Sama nggak gambaran alien yang kita tonton di TV-TV yang matanya begitu, gitu-gitu? Thing about alien itu udah kayak negara aja kan, ada ungkapan kan, lebih banyak bintang di luar sana daripada pasir di bumi kan. Pernah dengar kan? Lah, betapa tidak mungkinnya juga ada alien lain yang berbagai jenis. Mulai dari yang simple, advance, rupanya bulat lah, kotak, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau TV ditanya, ya ada beberapa yang mirip. Ada beberapa yang mirip. Tapi aku penasaran deh, kan setan kalau di Indo itu biasanya bentuknya kayak pocong gitu-gitu. Kuntilanak, Iya, kuntilanak. wewe gombel. Iya, genderuwo. Nah, kalau di luar negeri berarti bentuknya beda kan? Iya, Sesuai sama... betul. Menyesuaikan negaranya. Menyesuaikan negara. Interpretasi orangnya, karena kita percaya pocong bentuknya kayak gitu ya, once mereka katanya bisa menyerupai dengan apa yang ada di pikiran kepala kita. Katanya wewe gombel itu bahasa Inggrisnya big boobs devil ya. Bahasa Inggrisnya Bagus juga sih. Bahasa Inggris wewe gombel apa ya? Devil. Bahasa Inggris wewe gombel apa coba? Dia kalau di Amerika tuh jadi website www gombel dia. www. Apa ya namanya? Nggak tahu. Oh, wewe gombel tuh tetenya gede. Ya tergantung. Ada yang sedang. Ada yang ngepas. Tergantung dia pakai baju bebe apa enggak. Bebe. Aman loh. Ya. Terus menurut kalian bumi itu apa bentuknya?
Bulat atau kayak Datar. cucur? Atau datar. Atau Ellipse. Simple as that. Ellipse. Ya, jadi bulat tapi agak gepeng dikit. Agak sini dikit. Oke. Dengan semua observasi lo kan tentunya dengan literasi yang lo baca gitu. Iya. Oke, Jesslyn, mau nanya dong. Kamu bisa baca karakter orang? Sebenarnya kalau itu lebih tajam di Kawili. Kalau Willy. aku memang spesialisasinya lebih ke makhluk gaib. Oke, di rumah orang gitu. Katanya ada yang bilang juga kalau misalkan gua ngobrol nih sama lu, liatin dong di rumah gua ada apaan aja, lu bisa. Bisa kasih fotonya tapi. Foto rumahnya. Dikasih foto rumahnya. Oh kalau foto tuh energinya ikut ya, maksudnya kelihatan gitu dia ke foto. Iya, Iya. bisa. Oke. Foto atau video. Oke. Karena sambil ngobrol gini, Willy sambil ngeliatin. Enggak. Lagi off semua. Lagi off semua. Oh, bisa on off gitu ya? Bisa. Capek kalau enggak. Kalau on terus ya capek bener. Iya. Oh, jadi lu bisa mengontrol kapan lu bisa on, kapan lu bisa off? Latihan. Kadang bocor juga, kadang. Nggak mudah sih memang. Nggak mudah gitu. Tapi kita kalau ngobrolin soal kadang-kadang ya, maksudnya yang begini-begini tuh dibilang dukun lah, apalah. Kalian pernah nggak ada yang kayak tiba-tiba datang, motorku hilang ini, tolong lu apa? Maksudnya kan hal-hal kayak gitu kan. Di kita nih kadang-kadang, wah dia bisa tuh, dia ini tuh. Repot Sakti. banget kan, sakti gitu. Repot banget, ada orang kesurupan, lu doang Will yang cari terus. Willy itu jago tuh, benerin kesurupan, ngapain orang kesurupan. Ada gitu-gitunya nggak Will? Pasti ada aja permintaan seperti itu. Cuma yang menarik tuh permintaan nyari arwah temennya yang dulu kena kasus penipuan bank gaib. Wah itu serem itu. Kenapa gimana? Intinya klien itu ke kami, Ya. ini klien ya, bukan konten ya. Ya. Klien ke kami bilang, nih teman saya nama sekian. Terus dia dulu sampai meninggal gara-gara duitnya disetor terus ke bank gaib. Tapi nggak tahu di mana. Apanya? Maksudnya duitnya itu nggak tahu kemana gitu kan? Ada ke orang beneran. Transfer via bank. Oknum dukun. Dia mengaku bahwa lu transfer ke gua, ini nanti akan dilipat gandakan di bank gaib gitu. Tapi duitnya harus dibakar supaya berlipat ganda katanya. Ya ini sebenarnya technically udah penipuan sih. Iya. Udah penipuan. Tapi ada yang seperti itu. Terus Ada. dia meninggal karena stres. Dia meninggal karena malnutrisi, tidur cuma ditiker sama ya pokoknya kayak gitulah. Karena duitnya semua di-store semua ke orang itu. Ada yang seperti itu, ada yang kayak gitu ya. Masih ada sampai sekarang bahkan. Masih ada. Masih ada. Welcome to Indonesia. Iya. Masih ada yang kayak gitu-gitu ya ternyata ya. Ya, satu lagi. Kalau ngomongin sekte itu bener ada nggak? Beneran. Contract with the devil. Beneran. Ya ini kita bicara jauh-jauhnya sampai konspirasi dan segala macam. Orang-orang yang ada perjanjian sama iblis, is it true? Yes, it's true. Nah, Itu Jesslyn benar. yakin banget tuh. Justru. Kalau sektenya di mana pasti mereka nggak akan terang-terangan kan, Nggak pasti akan. underground, jadi agak susah nyarinya. Tapi kalau orang sehari-hari nggak usah sekte lah, pengusaha-pengusaha, orang-orang yang memakai jasa makhluk astral untuk sesuatu yang nggak lazim, Untuk bisnis dan lain-lain. Duniawi. ya, duniawi untuk duniawi, termasuk untuk nyerang, nyantet tadi, itu mah banyak. Oh nyata tuh beneran ya? Katanya kan nggak kayak bisa di scientifically bisa di proof gitu. Iya katanya. beda, udah beda Oke, background oke. ilmunya kalau Tadi gitu. kayak Jess mau bilang apa? Iya, kenapa aku bilang sekte itu beneran ada? Karena memang teman aku sendiri pernah terjerat ke dalam sekte tersebut. Jadi beneran ada Sebut aja. mengikat perjanjian sama setan gitu-gitu ada. buat duniawinya. Betul. Ya pesugihan lah ya, usahanya jadi laku, usaha orang lain jadi jatuh gitu-gitu ya ada juga ya. Ada, itu juga ada. Kayaknya itu udah lumrah sih di Indonesia sendiri kan. Mungkin di perkotaan sendiri di Jakarta udah banyak banget sebenarnya. Dari yang terkecil tukang bakso aja make, gue yakin gitu kan. Tapi balik lagi sih, mungkin kalau detektif astral di beberapa klien sebelumnya, mungkin ya ada yang ingin memutuskan, gue udah tobat nih, pengen mutusin dong. Ada? Gitu kan. Ada. Itu kalian Dan bisa kalian bantu. bisa- Bisa. Atas bantuan dan iya. izin Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ya dia pun sendiri harus benar-benar tobat. Nggak bisa tuh nanti ya apa ya bahasanya, tobat maksiat lah. Habis tobat terus Lanjut lagi. Iya, gitu. Kita lihat dulu kan, wah nih speknya nih kayaknya enggak nih, gitu kan, nggak bisa nih dalam artian dia belum bertobat gitu atau belum benar-benar Bersih. menyesal, bersih gitu kan. Tapi kalau kita lihat, oh kayaknya emang bener nih bisa dibantu, bisa ditolong, bisa kita tolong. Bu, tapi kan di antara bertiga kan Willy sama Jesslyn yang ini. Kalau aku kan nggak ini kan. Betul. Tapi ada pernah dapat kayak gangguan gitu-gitu. Gue pernah dibisikin bro, Ih, bisikin buat loncat dari lantai 10.
Oke. Itu di mana? Maksudnya kejadiannya gimana, Di Pak? apartemen. Di apartemen. Jadi basically Apartemen kan, apa nih, Bogor? Nah. Waduh. boleh sebut gak? Ini terkenal banget di Jakarta Selatan. Jangan. Tapi intinya kan bedanya jin sama iblis itu sebenarnya tuh ada di sehari-hari kita. Kan kalau iblis kita lihat di luar negeri di film-film, wah serem banget Iya, atau apa iya, gitu iya. kan. Sebenarnya iblis itu tuh adalah simple banget, mereka yang bisikan kita untuk jauh ataupun lepas dari Tuhan itu sendiri, keimanan kita gitu. Nah dari situ mungkin gue lagi drop gitu kan, udah plus lagi ngonten, abis ngonten gitu kan. Gue drop, terus drop itulah yang di looping. Entah kegalauan, entah putus cinta, entah masalah ekonomi, tapi itu yang di looping mulu. Udah deh, lu gak usah lagi sebagai cowok lagi, lu udah gak bisa sebagai cowok. Dalam artian cowok harus sukses, cowok harus apa gitu kan, itu yang di looping. Tapi beda, rasanya halus banget, kayak bener-bener itu tuh suara lu sendiri. Gitu. Kalau lu nggak sadar, kalau mungkin ya kalau gue nggak konten sama Detektif Asral sendiri, gue nggak tahu klasifikasi bisikan iblis itu, mungkin gue udah percaya dan gue loncat. Dan itu sebenarnya yang terjadi sama mungkin ya kasus-kasus mereka untuk mengakhiri diri sendiri itu rata-rata ya bisikan. Ada godaan-godaan itu ya. Tapi kalau kita ini bisa nggak untuk tidak keganggu sama, kan ada yang iseng ya, misalnya di rumah, di gedung, di mana gitu. Kenapa? Jangan gitu kaget aku Iya, guys. kenapa jadi terkorek? Nggak, maksudnya bisa nggak kita untuk tidak terganggu sama hal-hal itu? Kadang-kadang ada yang mengiyakan, ada yang menolak gitu. Cuman kadang-kadang ada yang iseng, ada yang ngetok-ngetok lah apa gitu. Ada gimana caranya guys, kita guys? Bisa, yang penting sebelum, ini misalnya kasusnya rumah ya, misalnya di dalam rumah rumah ada ya. apanya gitu ya. Kita doa aja, jadi pas bangun tidur kita doa perlindungan, ya Tuhan, ini terlepas dari semua agama apapun. Tolong lindungilah kami dari makhluk negatif dan energi negatif. Doa terus ya? Iya, doa. Tapi harus benar-benar dari hati dan yakin. Betul. Karena kan kalau ngomong doang, mereka bisa lebih jago doanya ketimbang kita. Iya, Ada kisah serem kayak gitu kan? banget ya. Tapi kakak kan udah pernah ini ya, pernah ngulik dalam pembunuhan Lady Diana nggak? Oh, pernah. Apa? Lady Di. Lady Di. Pernah kontenin nggak kita? Pernah. Kami pernah konten kan. Oh, iya. Ya kulit aja, kulit aja. Kulit aja. Kalau Oh, luar negeri masih beranilah kulit agak tembus dikit, tapi kalau dalam negeri ya Kakak mau coba ini nggak ngulik dalang OVJ? Dalang itu beda. Beda urusan. Katanya sama Dani yang sekarang itu cloningan ya? Firza. Firza idol. Firza idol. Blowing. Iya. Firza idol. Good luck buat semua kontennya guys. Mudah-mudahan bisa banyak menolong orang ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Thank you. Yang bagus-bagus diambil, yang nggak bagus-bagus ya terserah ya mau diapain ya. Iya.